Hidup itu kayak makanan. Boleh jadi Nicholas Saputra adalah satu-satunya seniman tanah air populer yang digandrungi terutama kaum hawa. Namun nyaris tak pernah tampil sebagai bintang tamu dalam program TV hingga program YouTube. Ya bahkan tak pernah tampil sebagai bintang sinetron hingga sangat selektif memilih iklan yang dibintanginya. Nico Kenson berkarya di ranah film layar lebar dan hanya berbagi kehidupannya via akun Instagram dengan karya fotografi perjalanannya ke berbagai tempat. Ia juga jarang sekali melakukan swafoto. Alhasil, kehidupan pribadi pria 39 tahun ini kurang diketahui dan terbilang misterius. Tapi sejumlah fakta bintang mahal bin eksklusif ini bisa kamu intip pada video hari ini. Papa Nico Horsbring berkebangsaan Jerman sedangkan ibunya adalah orang Indonesia asli yang lahir di Yogyakarta. Papa Nico sering kali ditertawakan saat mencoba berbicara dalam bahasa Indonesia. Karena itu nyaris tidak pernah berbicara menggunakan bahasa Indonesia lagi karena malu. Sebab itulah Nico harus berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan papanya. Dan karena mamanya orang Jawa, Nico sangat mudah untuk melafalkan aksen dalam bahasa Jawa. Nico pernah mengungkapkan kalau papanya adalah seorang teknisi listrik yang selalu mengingatkan untuk memperhatikan penggunaan listrik di rumah. Tak heran dia sempat terpilih menjadi duta kampanye sebuah perusahaan listrik. Melalui kampanye tersebut ia berharap masyarakat bisa teredukasi dan peduli terhadap penggunaan energi listrik. Sayangnya sosok Mama Nico kurang terekspos, bahkan sejauh ini belum pernah terungkap ke media. Jika sekarang aktor bernama lengkap Nicholas Bing Saputra ini punya tampilan kulit cerah, bersih, dan cemerlang. Saat kecil ternyata kulit Nico cukup gelap dan terkesan dekil. Ia menjelaskan saat kecil tinggal di kompleks dengan banyak kawan seumuran. Karena itu ia senang berkegiatan di luar sekedar untuk main sepatu roda atau bulu tangkis. Meski kegiatan tersebut yang menjadikannya hitam, Nicholas mengaku tidak terganggu dengan hal tersebut. Dian Sastro sempat menceritakan pengalamannya ketika pertama kali bertemu dengan Nicholas Saputra di film Ada Apa Dengan Cinta. Ia menceritakan, dulu Nicholas adalah sosok yang kurang pergaulan alias kuper dan culun. Saat itu, Dian Sastro sampai bertanya aktivitas yang dilakukan Nicholas saat di sekolah. Istri dari Maulana Sutowo itu pun merasa kaget ketika diberitahu seperti apa kebiasaan Nicholas Saputra di sekolah. Katanya dia kalau istirahat nggak keluar kelas, jadi makan di meja sambil belajar gitu. Wow, luar biasa. Gue sih udah pasti langsung lari ke kantin, ujarnya seraya tertawa terbahak-bahak. Saat SMA, Nico terbilang siswa cerdas. Ia diketahui adalah siswa SMAN 8 Jakarta, salah satu sekolah unggulan. Ia juga kuliah di jurusan Teknik Arsitektur di Universitas Indonesia, salah satu universitas terbaik di tanah air. Pemeran film Sayap-Sayap Patah ini diketahui punya keahlian dalam memasak. Keahliannya di dapur tersebut merupakan warisan dari mendiang papanya yang jago dalam membuat masakan Eropa. Hal itu membuat Nico tertarik untuk mempelajari dan mencoba menu yang biasa dihidangkan papanya. Sementara itu ia juga belajar masakan Indonesia melalui mama tercinta. Semenjak papanya pergi untuk selamanya, Nico makin jago dalam mengolah masakan Eropa. Lantaran mamanya tidak terlalu ahli dalam masakan barat tersebut. Horsbring sendiri diketahui telah tutup usia pada 19 April 2007 lalu karena menderita penyakit jantung. Sekitar 18 tahun silam, Nicholas sempat curhat pada produser Mira Lesmana kalau ia sudah siap dan ingin menikah. Pada saat itu diperkirakan usia Nico masih 21 tahun. Namun, Mira memberi saran agar tidak buru-buru menikah. Dan siapa wanita beruntung yang akan dilamarnya? Yang jelas, pada masa itu Nicholas yang cukup dingin dan misterius dalam urusan asmara. Diketahui menjalin asmara dengan Mariana Renata pasca beradu peran di film Janji Joni. Selain dengan Maria Renata, aktor kelahiran 24 Februari 1984 ini juga disebut-sebut pernah punya hubungan spesial dengan sejumlah wanita. Mulai dari Dian Sastro, Indah Kalalo, Ayu Dewi, Tara Basro,
Ariel Tatum hingga Raline Shah. Namun saat ini tak diketahui bagaimana status Nico, apakah jomblo atau tengah berpacaran. Selain kesan memikat, sejumlah fakta berikut mungkin bakal bikin kamu terkejut. Produser Ada Apa Dengan Cinta Mira Lesmana pernah membocorkan bahwa Nicholas Saputra dulu adalah sosok yang cenderung jorok dan berantakan. Hal itu tak dipungkiri oleh aktor yang doyan traveling itu. Dia mengaku memang menyukai sesuatu yang berantakan. Dia berpikir jika sesuatu yang berantakan itu terasa bikin betah, homie. Dia mengenang saat syuting film G, dirinya bisa dengan nyaman dan pulas tidur di atas baju wardrobe. Namun saat ini, Mira Lesmana mengakui jika Nico sudah menjadi sosok yang rapi, terutama dilihat dari kondisi rumahnya yang tertata api. Saat berbincang bersama Putri Tanjung di tayangan NSS pada Maret 2023 lalu, Nico secara mengejutkan mengakui sangat senang menunda-nunda sesuatu. Ia mengatakan banyak yang tak tahu jika ia adalah Master of Procrastinator, atau istilah yang merujuk pada orang yang sangat handal dalam menunda-nunda sesuatu. Putri kemudian penasaran bagaimana pandangan para sahabat terhadap sosok Nicholas. Ternyata banyak teman yang merasa bahwa Nico adalah sosok yang aneh. Kepada Putri, ia juga mengaku paling bete dan ngambek jika telat makan. Sementara hal yang paling dinikmatinya dalam hidup adalah saat ia sedang tak melakukan apa-apa. Ia juga mengungkap nasihat terbaik yang ia dapatkan adalah don't take it too personally atau jangan diambil hati. Belakangan terungkap salah satu alasan Nicholas Saputra tak mau tampil di acara semacam podcast. Pria 39 tahun ini beralasan jika karena dirinya merasa hidupnya tak menarik untuk diceritakan dalam podcast. Alasan ini diungkap Nicholas saat berbincang singkat dengan presenter Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Keduanya ternyata sudah lama saling mengenal. Menurut Nicholas, masih banyak orang yang punya cerita lebih menarik dibandingkan dirinya. Ia juga merasa bingung harus bicara apa bila diundang di acara podcast. Sementara alasan dirinya menjaga privasi adalah karena baginya, menutup privasi adalah pilihan yang dapat dikontrol setiap orang. Sebagai public figure, hal itulah satu-satunya yang ia miliki, pertahankan dan mampu dikontrolnya. Sebab saat dirinya keluar rumah, maka sudah tak ada yang privat lagi.